Sejak awal tahun 2020 ini, sebuah wabah menjangkit begitu banyak orang meliputi daerah geografi yang luas yang disebut sebagai pandemi. Namun, virus yang menimbulkan pandemi ini telah muncul pertama kali sejak akhir tahun 2019. Ketidaktahuan masyarakat secara umum dan banyaknya negara yang kurang siap menghadapi terjadinya pandemi menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Virus yang sekarang marak diperbincangan ini menimbulkan penyakit yang termasuk sebagai Emerging Infectious Disease atau EID. EID merupakan penyakit infeksi menular yang baru pertama kali muncul dalam suatu populasi atau penyakit yang sudah ada tetapi menular dalam prevalensi atau rentang geografis baru. Kita perlu mengetahui bahwa EID yang ada sekarang sesungguhnya bukanlah EID pertama yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Beberapa EID lain yang pernah muncul yaitu demam Q di Belanda, demam chikungunya di Italia, penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan flu burung. Studi yang dilakukan oleh Jones dan kawan-kawan pada tahun 2008 melalui survei sejumlah 335 peristiwa EID menunjukkan peningkatan kemunculan EID yang signifikan sejak tahun 1940. EID pun masih dapat muncul di masa mendatang. Indonesia sendiri tidak terhindar dari kemungkinan munculnya EID. Justru Indonesia memiliki resiko kemunculan EID yang cukup tinggi. Lalu apa yang menyebabkan resiko tersebut tinggi? Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Wilayah Indonesia terbentuk dari berbagai macam lempeng. Kepulauan Indo-Australia telah mengalami 6 rekonstruksi Cenozoik daratan dan lautan hingga menjadikan Indonesia daerah tropis yang cukup kompleks. Setiap pergeseran lempeng menyebabkan perubahan kondisi lingkungan hidup. Perubahan tersebut mengharuskan semua makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebagian dari karakteristik hasil adaptasi tersebut akan diturunkan ke generasi makhluk hidup berikutnya. Proses ini dapat terjadi berkali-kali dalam jangka waktu yang lama sehingga karakteristik makhluk hidup yang sekarang tidak lagi sama dengan karakteristik awal dan memunculkan spesies-spesies baru. Proses inilah yang disebut dengan evolusi. Pergeseran berbagai lempeng tersebut menyebabkan wilayah Indonesia memiliki makhluk hidup yang sangat beraneka ragam dan distribusi yang cukup luas dari berbagai jenis mamalia. Semua makhluk hidup dapat menjadi faktor penyebab penyakit, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia sendiri. Semakin banyak evolusi yang terjadi pada makhluk hidup yang menguntungkan bagi manusia, semakin banyak pula evolusi dari penyebab dan faktor penyakit. Namun, baik keanekaragaman makhluk hidup maupun distribusi mamalia di Indonesia tidak dapat langsung menimbulkan EID tanpa adanya jalur menuju populasi manusia. Ada beberapa hal yang memicu kemunculan EID. Pertama, populasi manusia yang terus meningkat. Populasi manusia yang padat mempermudah penyebaran penyakit, baik dari makhluk hidup lain ke manusia, dari manusia ke manusia, maupun dari manusia ke makhluk hidup lain. Kedua, iklim yang terus berubah. Perubahan iklim mempengaruhi evolusi organisme penyebab penyakit sehingga memungkinkan organisme-organisme tersebut lebih mudah menginfeksi manusia. Ketiga, alih fungsi lahan. Kemunculan EID sering melibatkan interaksi dinamis antara populasi satwa liar, ternak, dan orang-orang dalam lingkungan tersebut. Peningkatan populasi manusia secara signifikan menyebabkan banyak perubahan fungsi lahan hijau menjadi tempat pemukiman, pertanian atau perkebunan, hingga industri. EID yang berasal dari hewan atau satwa liar yang disebut zoonosis lebih mungkin terjadi di wilayah dengan kepadatan populasi manusia yang lebih tinggi. Pembukaan lahan yang berlebihan menyebabkan satwa-satwa liar dan faktor penyakit kehilangan tempat hidup dan meningkatkan kontak dengan manusia. Tabel ini menunjukkan hubungan antara kasus penyakit dan paparan terhadap wilayah yang dialihfungsikan. Apabila seluruh faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat menguntungkan bagi masyarakat, seperti menjadi sumber makanan, sumber mata pencaharian, sumber obat-obatan, hingga menjaga siklus oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Siklus-siklus yang terjaga oleh keberadaan lahan hijau dan hutan menjadi hal yang menyokong kita untuk dapat hidup. Tetapi pengelolaan yang kurang baik dapat merugikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan resiko kemunculan EID. Jadi, bagaimana cara pengelolaan yang baik untuk mengurangi resiko kemunculan EID? Sebaiknya kita tidak lagi mengubah lebih banyak lahan hijau menjadi pemukiman dan agrikultur. Dewasa ini semakin banyak alternatif yang bisa kita gunakan. Mengatur lokasi pemukiman dan meningkatkan penggunaan teknologi agrikultur dalam memaksimalkan hasil panen dapat mengurangi kebutuhan alih fungsi lahan. Gaya hidup setiap orang juga mempengaruhi pengelolaan tersebut. Kita sebagai individu dapat mengurangi penggunaan produk-produk berbahan dasar kayu yang hanya sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang tahan lama. Tidak membuang-buang kertas dan tidak membuang bagian makanan yang masih dapat diolah untuk dikonsumsi.
Berikut adalah referensi yang digunakan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.